5 minutes. Terlebih dahulu terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini dari Yunus 4 ayat 6 sampai 10 dengan judul yang sangat indah. Layakkah engkau marah? Bapak Ibu, mengapa orang bisa marah? Kenapa seorang pribadi mengungkapkan dan menyatakan kemarahannya? Ada yang mengatakan seseorang itu marah karena berangkat dari hati dan pikiran serta perasaan yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau seseorang memiliki sebuah konsep terhadap sesuatu, apa yang dia pikirkan, dia rasakan, dan yang dia inginkan, lalu tidak sesuai terjadi dengan apa yang dia harapkan, maka dia bisa menjadi marah. Bapak Ibu, bagaimana kita membedakan marah yang tepat dengan marah yang keliru? Bukankah Yesus juga pernah marah dengan memporak-porandakan meja orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah, penukar-penukar uang, dan kita memandangnya itu sebagai marah yang tepat, bukan marah yang keliru. Bagaimana kita tahu bahwa orang tua yang memarahi anaknya adalah langkah yang tepat dan bukan langkah yang keliru? Ataukah itu justru langkah yang kelewat batas ketika orang tua sudah mengambil kayu ataupun memukul anaknya? Seorang psikolog mengatakan marah yang tepat adalah ketika kemarahan itu terwujud dalam bentuk sebuah hal yang memprihatinkan, sehingga baik yang dimarahi ataupun yang memarahi berada dalam satu pemikiran sungguh-sungguh merasa tertekan, ingin berbuat yang terbaik. Karena itu orang tua yang marah pasti dia akan menangis karena dia ingin anaknya untuk tampil baik, berkelakuan baik. Dalam bacaan kita, Yunus menunggu di luar kota Niniwe. Dia berpikir bahwa Allah harus mendatangkan penghukuman kepada bangsa Niniwe. Dia berpikir orang-orang ataupun masyarakat Niniwe harus dihukum Tuhan karena mereka tidak mengenal Allah dan tidak menyembah Allah. Dalam proses ketika dia menunggu, Tuhan menumbuhkan pohon jarak untuk melindungi ia dari teriknya mentari, dari panasnya hawa siang hari. Yunus merasa senang dengan pohon jarak itu karena dia bisa berteduh, tetapi kemudian atas kehendak Tuhan, pohon jarak itu akhirnya mati karena Tuhan menempatkan ulat penggerek di pohon itu. Yunus menjadi marah karena pohon itu mati. Lalu ada ucapan Tuhan yang luar biasa kepada Yunus. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Lalu Yunus menjawab, selayaknya aku marah sampai mati. Tuhan mengatakan, bagaimana engkau bisa marah kepada pohon jarak yang tidak engkau tumbuhkan? Dan karena itu Tuhan memberi pelajaran. Kalau engkau tidak berjerih payah dalam menanam dan menumbuhkan pohon jarak, maka lihatlah bagaimana aku tidak akan sayang kepada bangsa Niniwe yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang tidak mampu membedakan mana yang baik dari tangan yang kanan dan tangan yang kiri, namun mau bertobat mengikuti kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah di masa-masa pandemi COVID-19 ini kita belajar baik dari perjanjian lama kitab Yunus ini maupun juga dari apa yang dikatakan Pemazmur 37, supaya kita jangan marah baik karena orang berbuat jahat maupun iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab sebagaimana pepatah orang Jawa, Gusti ora sare, Tuhan pasti melihat, Tuhan pasti
dengan penghakimannya memberikan keadilan. Atau sebagaimana dikatakan dalam perjanjian baru oleh Yesus Kristus dalam Matius pasal 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Apa yang Yesus maksudkan? Tidak baik menaruh marah ataupun menjadi dan menumpukan amarah, terlebih ketika marah itu untuk menghancurkan seseorang, berangkat dari dendam dan iri hati. Yunus ditegur karena Tuhan memberikan pengampunan meskipun kepada bangsa yang harus dihukum, karena bangsa itu kembali bertobat. Bapak Ibu Saudara, di masa-masa pandemi ini, tumbuhkan damai sejahtera, kembangkan kasih, dan tinggalkan amarah. Karena Tuhan sendiri tahu apa yang lebih baik yang Ia buat. Masakan kita harus menaruh marah kepada apa yang Tuhan buat, meskipun itu tidak masuk di akal kita. Selamat istirahat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami memiliki hati yang damai, boleh berserah kepada Tuhan, karena Tuhan yang maha baik tentu melakukan yang terbaik bagi setiap umat manusia, termasuk kami pada saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.